Mohon maaf tadi ada kesalahan. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi di dalam ininya yang pertama itu kita ini yaitu apa sih itu kode etik profesi? Kode etik profesi itu merupakan etika terapan karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atau suatu profesi. Kode etik profesi dapat berubah dan diubah seiringan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga anggota kelompok profesi tidak akan ketinggalan zaman. Kode etik itu fungsinya apa? Supaya apa dibuat? Itu sebagai sarana kontrol sosial, sebagai pencegah campur tangan pihak lain, sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik. Profesi notaris. Kenapa ada notaris? Dalam kehidupan bermasyarakat dibutuhkan suatu ketentuan yang mengatur pembuktian terjadinya suatu peristiwa, keadaan atau perbuatan hukum. Sehingga dalam hukum keperdataan dibutuhkan peran penting akte sebagai dokumen tertulis yang dapat memberikan bukti tertulis atas adanya suatu peristiwa, keadaan atau perbuatan hukum tersebut yang menjadi dasar hak atau suatu perikatan. Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan adanya pejabat umum atau suatu lembaga yang diberikan wewenang untuk membuat akta otentik, yaitu notaris. Kode etik notaris itu apa saja? Kode etik notaris menurut Abdul Qadir Muhammad meliputi yang pertama itu etika kepribadian notaris sebagai pejabat umum maupun sebagai profesional. Yang kedua itu etika melakukan tugas jabatan. Yang ketiga itu etika melayani pelayanan terhadap klien. Yang keempat itu etika hubungan sesama rekan notaris. Penegak hukum kode etik notaris itu apa saja? Penegakan hukumnya berupa yang pertama itu teguran peringatan supaya menghentikan pelanggaran dan jangan berbuat lagi. Yang kedua pembebanan kewajiban tertentu yaitu ganti kerugian ataupun denda. Yang ketiga penyisihan atau pengucilan, pencabutan hak-hak tertentu. Yang keempat pengenaan sanksi badan, pidana penjara, pidana mati. Dalam pelaksanaannya tugas penegakan hukum, penegak hukum wajib menaati norma-norma yang ditetapkan. Apa saja orang-orang yang untuk melakukan pengawasan di kenotariatan ya, yakni sebagai berikut. Yang pertama itu Majelis Pengawas Daerah MPD fungsinya untuk mengecek protokol notaris, memberikan izin cuti selama 6 bulan, dan pemeriksaan adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat terhadap notaris. Yang kedua itu Majelis Pengawas Wilayah. MPW berwenang melakukan sidang pemeriksaan tertutup untuk umum, sidang pengambilan keputusan yang terbuka untuk umum. Yang ketiga itu Majelis Pengawasan Pusat, pengawasan wilayah, terus ada lagi yang pusat, mungkin ini yang di Jakarta kali ya. Berwenang memberikan cuti notaris untuk jangka waktu 1 tahun lebih, menindaklanjuti notaris yang melakukan banding yang disampaikan melalui MPW. MPP wajib melakukan sidang pemeriksaan dan sidang pengambilan putusan yang terbuka untuk umum. Jadi yang pertama nanti saya akan bacakan mengenai contoh pertama ya, kasus pelanggaran etika hukum. Nanti contoh kedua akan dilanjutkan oleh tim B, yaitu orang Julkifli ya, sama Geva ya, nanti dilanjut ya untuk membacakan ya. Jadi yang pertama itu contohnya itu kasus pelanggaran kode etik notaris, putusan Pengadilan Negeri Lok Sumawe nomor 40 strip B strip 2013 strip PN LSM. Jadi pada saat itu membuat minuta akta terdakwa seorang notaris melakukan pemalsuan isi surat atau akta yang tidak sesuai sebagaimana kebenarannya dengan cara menyebutkan nama seseorang sebagai salah satu orang yang menghadap di hadapan terdakwa, padahal orang tersebut sebagaimana tertuang di dalam akta, notaris yang dibuat terdakwa tidak pernah menghadap untuk pembuatan akta karena sedang berada di luar Aceh. Jadi mungkin di kode etik notaris itu setiap
para pihak itu wajib hadir untuk di hadapan notaris untuk tanda tangan disaksikan oleh notaris. Adapun sanksi yang ditetapkan yakni sebagai berikut. Sanksi berdasarkan KUHP pidana pasal 263 KUHP yang berbunyi barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebanan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti, sesuatu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Terus untuk sanksi berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notarisnya, yang pertama itu berdasarkan pasal 16 ayat 1 huruf PUU 2/2014 dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bahan dari protokol notaris. Kewajiban ini dimasukkan untuk menjaga keautentikan suatu akta dengan menyimpan akta dalam bentuk aslinya. Sehingga apabila ada pemalsuan atau penyalahgunaan gros, salinan atau kutipannya, dapat segera diketahui dengan mudah dan mencocokkannya dengan aslinya. Jadi memang di notaris itu biasanya ada dua itu biasanya produknya. Yang pertama itu waktu kita penandatanganan itu ada namanya minuta. Minuta itu yang ditandatangani para pihak semua di depan notaris itu disaksikan oleh saksi-saksi notaris. Biasanya itu dua orang dan setelah itu nanti dikeluarkan salinan untuk para pihak yang membutuhkan. Setelah nanti dikeluarkan salinan, itu yang di-share untuk orang keluar. Itu biasanya notaris aja yang tanda tangan gitu. Jadi biasanya antara salinan sama minuta itu harus sama persis bunyinya, tidak boleh yang dirubah. Jika notaris melanggar kewajiban tersebut, maka dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran berat dan oleh karena itu dapat dikenai sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau atas usul Majelis Pengawas Pusat. Jadi Bapak Ibu, sanksinya itu kalau dia seperti itu ada dua. Yang pertama itu sanksi berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu dicopot dari jabatannya, diberhentikan secara tidak terhormat. Yang kedua tadi untuk secara pidana, KUHP pidana yaitu pembuatan dan penggunaan dokumen palsu ya, surat palsu. Jadi untuk kasus kedua boleh dibacakan oleh tim kami, yaitu Beva Laila atau yang lain, silahkan. Kalau bisa Pak Akhtar, silakan untuk kasus yang kedua dibaca. Kasus apa itu? Metika. Kasus yang kedua ya, sebentar. Mana ya Kak? Mana yang tadi itu deh? Oke, siap. Gambarnya positif, please. Oke, silakan dilanjut. Saya Contoh kedua dibacakan. kasus yang notaris membuat tanah yang suratnya double. Iya kan? Nomor 2 untuk Halo. Esther yang nggak bicara tolong Esther mute Esther host kan yang nggak bicara tolong di mute. Ini karena susah, biar saya aja yang jelasin. Kita sharing untuk ini aja ya, untuk pertanyaannya nanti mungkin tim saya yang lain bisa ini, tapi karena saya yang pegang ini, saya akan bacakan aja. Nanti untuk pertanyaannya bisa dijawab sama tim saya yang lain. Biar jangan susah. Jadi contoh notaris membuat sertifikat tanah yang suratnya double. Jadi kalau sertifikatnya aktenya double, jadi notaris itu mungkin buat akte jual beli ya. Bukan perjanjian jual beli biasanya. Karena kalau untuk akte jual beli itu biasanya PPAT yang buat, bukan notaris ya. Memang satu kesatuan, tapi itu terkadang berbeda hal. Jadi PPAT itu untuk mengurus akte jual beli berhubungan dengan sertifikat balik nama. Sedangkan notaris itu biasanya perjanjian, yaitu akte. Jadi apabila ada yang double, sanksinya itu
secara KUHP Perdata yang pertama itu, apabila ada kerugian dari orang lain, maka akan dikenakan tuntutan ganti kerugian. Jadi setelah pertanggungjawaban secara administrasi, perdataan dalam hal ini notaris atau PPAT terkait tidak sesuai dengan akte jual beli, akibatnya tidak saja dapat dikenakan sanksi administrasi, tapi juga menutup kemungkinan dituntut ganti kerugian oleh pihak yang merasa dirugikan. Ketika menimbulkan kerugian non-normatif, perbuatan tersebut tunduk pada ketentuan pasal 1365 KUHP Perdata yang berbunyi, setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menertibkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. 1365 ya KUHP Perdata. Sanksi secara pidana seperti yang tadi kita jelaskan tadi, Pasal 263 ayat 1 dan ayat 2. Jadi perlu dipahami bahwa berdasarkan itu notaris wajib membuat akte dalam yang sebenar-benarnya. Seharusnya kalau double, harusnya dia harus cek dulu, nggak bisa enggak gitu. Jadi kalau seperti itu bisa dikenakan sanksi pidana juga. Apabila dia secara sengaja mengetahui bahwa itu sebenarnya udah double, tapi tetap saja dilakukan. Terus yang ketiga itu yaitu secara Undang-Undang Jabatan Notaris akan dikenakan pemecatan, pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jadi kesimpulannya, notaris merupakan pejabat umum yang membuat akta otentik yang dibutuhkan oleh masyarakat, diperlukan tanggung jawab terhadap jabatannya. Sehingga diperlukan lembaga kenotariatan yang mengatur pelaku profesi notaris tersebut. Pada hakikatnya, kode etika notaris adalah merupakan penjabaran lebih lanjut apa yang diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Mengingat notaris dalam melaksanakan jabatannya harus tunduk dan menaati segala ketentuan dalam undang-undang yang mengatur jabatan. Jadi Bapak Ibu, demikian persentase dari kami. Apabila ada yang mau ditanya, dipersilahkan ya. Setelah demikian persentase dari kami. Apabila ada mau ditanya, kita persilahkan. Aduh. Ada yang mau bertanya? Ada? Ada yang tanya? Saya yang tanya ya. Tadi Nah, ada yang tanya ini? Esther, tadi mengenai minuta tadi, apa tadi minuta itu Esther? Minuta? Tadi ada yang mau Halo? Minuta tadi apa itu? Apabila ada yang mau bertanya, kita persilahkan. Minuta? Sebentar, Apa Kak tadi Ika. yang dimaksudkan dengan minuta akte? Minuta akte tadi. Gimana? Mohon maaf. Mengenai minuta. Minuta apa Kak Ika? Ya, maksud tadi pengertian dari minuta tadi apa? Minuta akte tadi? Aduh, saya kurang jelas suaranya. Masuk izin masuk itu apa yang dimaksud dengan minuta akte? Boleh nggak kita dicek ya untuk bahannya? Soalnya kami kurang dengar ini. Saya kurang dengar karena posisi hujan. Lancar. Boleh diketikkan nggak untuk ininya? Untuk apa?
Kak Esther. Cendera, jadi nggak bisa dengar. Nggak kedengaran. Kalau nggak dari chat aja, chat. Kan ada chat ini. Nggak Biar kedengaran. dibaca sama si Esther. Udah siap kan, gila. Woi, kelompok 3 udah siap ya? Kak Esther. Hah? Halo. Kalau Esther nggak bisa jawab, yang lain aja yang jawab. Entah Iya Bu, saya aja Bu. ya. Nah, Fitri ya. Nah, minuta akta itu Bu merupakan asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi dan notaris yang disimpan sebagai bagian dari protokol notaris. Udah? Udah? Apa Mbak Ika? Apa tadi kurang asli akta yang Minuta akta merupakan asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi dan dari protokol. Saya Gimana jawab Kak ya. Ika? Nanti asli bisa akta yang jawab. mencantumkan tanda tangan dengan saksi yang sesuai protokol. Minuta akta merupakan asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, Tangan para penghadap. Untuk pertanyaan saksi dan dari notaris. Ibu Ika, sebentar saya jawab ya. Apa yang dimaksud dengan minuta? Minuta itu akta otentik yang dibuat oleh notaris, ditandatangani para pihak. Biasanya minuta itulah dia akte yang ditandatangani para pihak di depan notaris. Jadi biasanya sebelum waktu kita mau penandatanganan itu biasanya notaris buat minuta dulu. Minuta ini nanti untuk kita tanda tangani bersama. Jadi minuta ini untuk arsip notaris. Itu biasanya minuta itu nggak boleh keluar. Setahu saya gitu. Dulu saya 7 tahun juga di notaris, kerjain perbankan dan kerjain yang umum juga. Jadi kita buat minuta dulu. Para pihak nanti ada apa ini. Setelah itu ditandatangani para pihak. Setelah itu nanti dibundel, disimpan. Setelah kita tanda tangan, salinan dikeluarin untuk dikasih ke para pihak. Yaitu pihak pertama, pihak kedua, siapa yang minta salinan biasanya itu yang dipublikasikan ke orang-orang. Apakah kamu? Terus kata Alfa, bagaimana cara mengetahui akta yang palsu dan asli? Yang pertama itu, kita tahu itu, yang pertama itu penandatanganan ya. Nah, jadi contohnya nih, seperti tadi, palsu atau ini, seperti yang kasus yang pertama ahli waris palsu. Kenapa dia bilang palsu? Karena penghadap tidak hadir sewaktu tanda tangan minuta. Namun di salinan disebutkan bahwa dia hadir gitu. Jadi itu bisa kita tahu. Biasanya salinan sama minuta itu tidak boleh berbeda. Itu satu kesatuannya. Karena apa isi minuta itu yang dikeluarkan salinan. Jadi seperti contoh tadi, di mana palsunya? Di minuta dia disebutkan tidak hadir. Dia tidak ada tanda tangan, tapi di salinan dia disebutkan hadir gitu. Oke, yang lain. Aduh. Saya mau bertanya buat saudara Esther. Tadi katanya kan di sini apabila ada notaris itu, saya tadi kurang jelas karena putus-putus. Cuman tadi saya dengar Esther ngomong mengatakan bahwa Tolong ditulis dong supaya saya dengar. Tolong ditulis. Oh, nggak bisa itu ya, ditulis saja. Gimana caranya, Bu? Bagaimana kita melihat dan menentukan
bahwa sebuah tanda tangan itu berbeda di salinan notaris dengan pakai dengan surat keterangan ahli waris. Gimana tadi? Di salinan akte notarisnya gitu. Lalu bagaimana kita bisa Kak Roli mohon ditulis di chat, Kak Roli, di chat apa pertanyaannya supaya kami bisa lihat. Gak dengar soalnya hujan. Iya, nggak dengar juga, nggak bisa. Dicek lagi ya. Gimana caranya? Stopkan dong. Aduh. Di sini. Oh, ini pakai web. Oh, di situ. Oh, di sini pakai. Bisa kan? Sambil nunggu Bu Roli, saya tanya nih ya, Esther. Iya. Apa Esther sama siapa aja nih anggotanya? Esther, Fitria, Akhtar ya? Nah, saya mau tanya, itu kan tadi ada MPW, MPD untuk pengawasnya. Itu pengawasnya itu dari mana aja bisa jadi pengawas untuk notaris? Jadi tolong dijawab, itu dari mana aja pengawasan para pengawasnya? Apakah dari pihak kepolisian atau masyarakat umum atau apa ya? Halo, Esther? Apa kalau Esther nggak dengar, Fitria yang jawab. Jawab yang lain dong, tolong saya nggak dengar. Halo, izin Bu, kalau di kelompok yang lain bisa menjawabnya, bisa bantu Bu. Ini untuk sementara kelompok 3 dulu ya. Soalnya saya untuk nilai UAS juga ini. Ya, ya Bu. Kan kita mungkin kuliah daring sampai semester akhir ya. Jadi saya ngasih ujiannya langsung begini aja ya. Ya Bu. Ada yang bisa jawab, Fitria? Oh, untuk Kak Ica ya, saya jawab ya. Izin saya jawab untuk pertanyaan Kak Ica. Apabila saya membuat suatu akta atau perbuatan lain dibuat di hadapan notaris dan setelah itu notaris meninggal dunia, apakah perbuatan hukum yang telah saya buat dengan notaris bisa dipindahkan ke notaris lain? Jadi Bapak Ibu seperti ini.
biasanya ada pengganti notaris. Itu biasanya disumpah juga, ada serah terima jabatan, ada serah ini. Jadi nanti untuk akta-akta yang belum, contohnya ini akte, itu bakalan dilanjutkan sama notaris yang penggantinya. Kalau enggak salah saya itu ada berita acara itu untuk penyerahan tugas itu kalau ada yang meninggal. Seperti itu dia. Jadi kalau untuk ini kita nggak usah khawatir. Itu biasanya ada protokolnya nanti untuk penggantian notaris tersebut. Dan itu kalau nggak salah disahkan mengumumkan saya notaris pengganti kalau nggak salah saya. Terus untuk Bu Roli, bagaimana kita tahu bahwa tanda tangan di salinan notaris itu di notaris bisa berbeda dikatakan bahwa si ahli waris tidak ada menandatangani. Jadi Kak Roli, sewaktu kita tanda tangan itu wajib bawa KTP asli. Wajib biasanya sekarang ini cap jempol, harus ada cap jempolnya. Setelah itu biasanya dipoto. Ahli waris tidak menandatangani. Jadi maksudnya gini, salinan itu tidak ditandatangani lagi. Yang hanya ditandatangani itu hanya cuma minuta aja yang ditandatangani. Sedangkan kasus tadi di salinan yang dikeluarkan notaris, jadi biasanya salinan itu hanya ditandatangani sama notaris. Itu tidak ditandatangani lagi. Kenapa? Karena kan minuta yang ditandatangani. Kalau salinan hanya ditandatangani notaris. Jadi di salinan disebutkan bahwa beliau tersebut hadir. Padahal di minuta itu tidak ada hadir, tidak ada tanda tangan. Dia merasa tidak ada tanda tangan. Tapi di salinan disebutkan namanya. Jadi makanya dia disebut palsu. Saya jawab dari Bu Dahlia sedikit. Saya tak untuk tentang MPW, MPD dan MPW. Jadi Ditulis. lembaga notaris itu bukan. Notaris itu ada pengurusnya. Pengurusnya itu pengawasannya itu kalau tidak salah ada dari wilayah, ada dari pusat. MPW, MPD ini. Sebentar ya Bu ya. Satu lagi pertanyaan saya, Esther. Saya mau tanya, Iya Bu. ini kan masa-masa corona ya. Iya Bu. Jadi dalam protokol kesehatan kita kan tidak boleh bertemu atau bertatap muka Iya Bu. dengan sesama. Iya. Nah, di dalam persyaratan membuat akta, klien dengan notaris wajib bertemu. Maka dinyatakanlah akta itu sah. Benar, harus di hadapan. Begitu kan? Nah, jadi di masa pandemi corona ini, COVID-19 ini, itu kan tidak boleh bertemu protokol kesehatannya. Jadi bagaimana cara membuat akta itu sementara kesehatan tidak boleh bertemu. Nah, jadi bagaimana tanggapan kalian dalam Aku juga perihal kasus ini? Ya, Oke, saya jawab sebentar ya Bu. Tapi ini menurut pendapat saya ya Bu ya. Jadi ya, saya mau tanya pendapat kalian bagaimana? benar. Karena memang masa pandemi ini kita udah ada beberapa kali sih pengikatan di notaris. Jadi nggak boleh via Zoom. Kenapa? Karena kan harus tanda tangan, harus hadir, harus di hadapannya, harus cap jempol, harus ini. Jadi kayak kemarin kita paling disuruh aja sih, safety aja, pakai masker, pakai ini, dan untuk tanda tangan. Kalau enggak di cancel dulu. Tapi kalau menurut saya notaris itu kan akta itu harus otentik, harus asli, enggak harus ibaratnya benar-benar di hadapannya disaksikan. Bahkan ada 2 orang yang wajib pegawai notaris itu harus saksikan sebagai saksi ya, supaya memperkuat ini kemarin memang hadir gitu. Jadi kalau menurut saya Bu, masa pandemi ini wajib hadir nggak? Gimana solusinya? Jadi menurut saya kayak kita kemarin ada pengikatan, kita memang disuruh ke sana Bu, ke kantornya harus hadir.
Terus tapi kita tetap disuruh untuk safety. Safety-nya ya pakai masker, pakai cuci tangan, cuci ini. Nggak boleh juga kita bilang, aduh kami nggak berani, boleh kirimkan nggak? Artinya dia nggak mau, Bu. Jadi rasa sayang memang mungkin ya, harus wajib benar di hadapannya. Apabila memang nggak mewajibkan ini, di cancel dulu untuk penandatanganannya gitu, Bu. Berarti mengikuti protokol kesehatan ya. Gimana, Bu? Berarti harus mengikuti protokol kesehatan ya. Benar, Bu, harus mengikuti protokol kesehatan, betul. Tapi kalau untuk disuruh nggak hadir, nggak bisa juga kayaknya. Wajib hadir, karena udah kode etik notaris kan, Bu. Iya, betul. Ada lagi pertanyaan? Yang lain, ada pertanyaan? Esther, ada saya chat itu. Halo, Esther, bisa dibaca. Ada yang bertanya perihal notaris? Ada, Bu. Itu udah saya chat, Bu. Oh iya Kak Ruli, tadi kan udah saya jawab. Bagaimana kita tahu bahwa tanda tangan di salinan notaris itu bisa berbeda dikatakan bahwa si ahli waris tidak ada menandatangani. Jadi Kak Ruli, itu gampang saja. Salinan sama, seperti saya terangkan tadi, salinan sama minuta itu wajib sama, wajib persis. Apa yang hadir di minuta, wajib itu yang keluar di salinan. Jadi seperti kasus yang tadi Kak Ruli, ahli warisnya di minuta itu tidak hadir, tidak ada tanda tangan akte. Dia nggak ada tanda tangan akte, nggak hadir. Tapi notarisnya buat di salinan hadir gitu. Jadi itu jelas-jelas sudah palsu. Sewaktu kita ini bacanya, saya kan nggak hadir di sini, kenapa nama saya dicantumkan? Sedangkan saya nggak hadir. Itu biasanya nanti minuta itu. Jadi biasanya dicocokkan. Sekarang ini minuta lagi udah pakai jak jempol, nggak boleh macam-macam lagi. Kalau dulu itu belum ada ya. Tapi semenjak kapan ya? Berapa tahun terakhir itu udah harus diberlakukan tanda hadir, jak jempol kanan itu kiri wajib ada untuk bukti gitu. Jadi kita tahu bahwa tanda tangan di salinan itu, di salinan notaris itu tidak ada yang tanda tangan, hanya notaris yang tanda tangan di salinan, tapi berdasarkan minuta gitu. Ada yang kurang paham Kak Roli? Paham ya Kak Roli ya? Paham lah itu dia itu. Paham. Mana Kak Roli nih? Dia Ada tadi lagi yang tanya. bertanya? Agak panjang kali jelasin, jadi bingung dia Kak. Saya nggak boleh nanya. Halo, Sebentar, izin tanya. dengan terakhir. Pertanyaan saya, bagaimana kita tahu badan sah notaris itu benar atau tidak? Oh, Suatu notaris itu notaris itu ada ininya, ada pengesahannya, ada namanya, ada kartunya. Kayak pengacara kan ada kartunya. Biasanya notaris itu kalau nggak salah ada menhumkamnya itu dikeluarkan surat dari menhumkam. Terus notaris itu kalau udah disahkan dari situ, baru dia berani keluarkan plang. Ada surat, apa namanya ya, saya lupa ya. Dia angkat sumpah, kalau nggak salah itu disahkan sama menhumkam. Bener nggak sih Bu Dalia? Saya lupa. Kalau nggak salah itu dikeluarkan menhumkam, kalau nggak salah. Itu ada nomornya kalau nggak salah. Saya ada. Pengesahannya ada. Iya, benar Esther. Kak Roni buka kacamata ini biar nampak. Kabur. Lagi mau ditanya, Bapak Ibu. pas. Aman Bang Ari? Udah puas. Halo. Kami bukan pemuas ini Bang. Lanjut. Yang lain ada mau ditanya lagi Bapak Ibu? Alpi, tanya Alpi. Alpi, tanya. Nanti kan yang kena serang Udah nanti. tadi kan udah tadi nanya. Halo. Betul nanti nggak tahan diserang.
Halo. Esther. Ada mau ditanya Halo, lagi, Esther. Alfi? Siapa lagi yang mau tanya? Halo, halo. Kedengeran nggak nih? Dengar. Kalau Dengar. ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh notaris ya, baik secara disengaja, bisa saja kan ada terjadi hal yang di luar yang biasa lah gitu. Terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh notaris. Itu kemana kira-kira kan banyak yang terlibat, kemana diadukan pelanggaran itu, karena banyak yang terlibat pasti kalau seandainya ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh notaris. Oh, tergantung ini juga. Ini sebenarnya pelanggaran apa ini? Coba dibuat contohnya satu biar saya jelasin. Misalnya ada penandatanganan palsu. Ya betul. Palsu ini ibaratnya seperti yang dibilang Roli tadi, hadir atau tidak gitu, atau gimana? Ya, tanda tangan palsu itu, ya surat itu bisa terbit surat baru tanpa diketahui oleh pemilik pertama gitu ya. Berarti digandakan. Tanpa diketahui oleh pemilik pertama. Ia meniru tanda tangan dan sebagainya. Artinya begini, artinya notaris telah berbuat curang. Ya, kita kan nggak tahu nih, nggak semua notaris kita anggap seperti misalnya Esther jadi notaris. Kalau Esther jadi notaris, saya percaya itu pasti dia akan berbuat adil, dia pasti akan jujur, dia pasti akan menyesuaikan segala sesuatunya dengan prosedur yang berjalan, yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Tetapi kalau ada notaris yang melakukan kecurangan misalnya dengan bekerja sama misalnya dengan salah satu pihak untuk menirukan atau memalsukan tanda tangan. Ini kenapa saya sampaikan ini? Karena ini ada memang benar-benar kejadian. Iya. Surat muncul, ya, surat baru muncul, dan itu ditandatangani di depan notaris. Nah, ya begitu. Saya jawab ya, Bang Fahmi ya. Jadi gini, sebenarnya waktu kita mau penandatanganan itu wajib menyerahkan identitas kita, KTP atau SIM. Itu wajib diperlihatkan aslinya. Jadi kenapa terkadang ada notaris yang mau memalsukan tanda tangan? Biasanya mungkin satu karena bayarannya mahal kali ya. Yang kedua, udahlah nggak tahu ini. Jadi yang pertama itu ya, itu tergantung notarisnya memang. Tapi kalau saya tahu kebanyakan notaris itu sangat hati-hati ya. Apalagi dalam buat surat itu pasti sangat hati-hati. Identitasnya pasti diminta dulu sebelum tanda tangan. Nggak bisa enggak. Kenapa 2 kali surat dikeluarin? Seperti kata Bang Fahmi tadi. Saya kurang paham ini kenapa 2 kali surat. Terkadang yang pertama notaris itu nggak tahu itu udah pernah tanda tangan atau belum. Contohnya ada jual beli tanah nih. Tapi kalau jual beli tanah biasanya kepling, lurah itu dilibatkan ya supaya tidak terjadi salah paham. Tumpang tindih namanya ya, tumpang tindih tanah supaya tidak terjadi. Jadi kenapa sanksinya apa aja? Yang pertama itu Bang Fahmi seperti saya jelaskan tadi itu ada 3 ya. Ada 2. Yang pertama ada 1 yang pertama itu KUHP Perdata, dia termasuk kenapa ada menimbulkan kerugian ya. 1365 KUHP Perdata. Yang kedua itu pidana 263. Pidana 263 kenapa? Secara sengaja memalsukan surat. Dia udah tahu tapi dipalsukan. Mohon maaf internetnya kurang bagus. Udah pada tanya? Halo Bu, tadi udah. Bang Fahmi ya, Bang Fahmi. Jadi dia sanksinya itu kalau dengan sengaja notaris itu kena pidana juga, yaitu pembuatan dan penggunaan dokumen palsu ya. Karena dibilang tadi AT notaris itu AT otentik, nggak boleh diapa-apain.
Terus yang ketiga itu yaitu undang-undang dari lembaga notariatan ya, itu diberhentikan secara tidak terhormat. Jadi kira-kira seperti itu dia. Gimana Bang Fahmi, jelas? Jadi di Esther, kalau notarisnya diberhentikan secara tidak hormat, bagaimana nasib si empunya tanah yang sertifikatnya itu bisa terbit kedua kali? Jadi Kak Ruli, apabila itu perkara sudah diperkarakan, contohnya jual beli, ini nggak sah, itu kan dilapor ke polisi. Atas surat itu udah nggak sah, itu perjanjian udah nggak sah, pengikatannya udah nggak sah. Kenapa? Karena kan udah ada yang memperkarakan, itu udah pemalsuan, itu nggak akan sah, itu nggak akan ini lagi, nggak berlaku ya kita bilang ya, nggak, maksudnya perjanjian itu tidak berlaku, batal demi hukum. Aduh, internet tolonglah. Dengar Kak, udah Kak Roli? Udah. Udah selesai. Kalau udah selesai, ada lagi pertanyaan? Nggak ada lagi? Kita tutup aja lah. Tutup aja ya Bu. Kita tutup. Oke. Nanti sambung lagi. Habis maghrib ya. Tutup Esther. Iya, terima kasih Bapak Ibu udah hadir di tempat kami ini. Semoga apapun pemaparan kami tadi bermanfaat bagi kita untuk ilmunya. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Terima Terima kasih. Selamat sore. Maghrib ya, sambung lagi ya. Tujuh. Iya, Bu. Bu.